Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Wahyudi, nomor BP 18 104 42010. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi radiobiologi dengan judul karakteristik sel dan organel sel. Struktur sel prokaryotes dan eukaryotes. Pertama, karakteristik sel. 1. Molekul organel, sel, dan organisme. Fenomena kehidupan menjadi nyata dalam organisme. Di dalam organisme, semua reaksi itu ditemukan yang mencirikan kehidupan. Saat ini, banyak reaksi tunggal dapat diwujudkan secara eksperimental di luar organisme. Biasanya, mereka dikatalisis dan dikendalikan oleh enzim. Unit fungsional supramolekul adalah organel. Dan beberapa organel, banyak langkah metabolisme dilokalisasi dan dijalankan secara terkoordinasi. Sejalan dengan itu, organel tersebut memiliki struktur yang sangat kompleks. Namun, bahkan dalam kasus ini, mereka hanya memiliki fungsi parsial tertentu di dalam organisme. Tingkat integrasi di mana semua proses kehidupan terjadi secara terkoordinasi adalah sel. Sel adalah unit terkecil yang dapat melakukan metabolisme, reproduksi diri, dan mutabilitas. Pada protista, sel identik dengan organisme. Organisme yang lebih tinggi terdiri dari banyak sel individu yang aktivitasnya juga dikendalikan pada nivel supraseluler. Jika peraturan ini gagal, seperti misalnya pada kanker, integritas organisme terpengaruh. Bahkan koeksistensi organisme tidak mungkin tanpa koordinasi. Setiap tingkat organisasi memiliki sistem pengaturannya sendiri. Dua, sel. Unit dasar kehidupan. A. Sel dengan unit dasar struktur. Selama perkembangannya, hampir semua organisme yang lebih tinggi mengalami tahap di mana mereka hanya terdiri dari satu sel tunggal. Banyak organisme multiseluler, bahkan tumbuhan tingkat tinggi, dapat dibagi menjadi sel tunggal yang mampu dalam kondisi tertentu untuk meregenerasi organisme yang lengkap. Namun, tidak mungkin membagi sel sejati menjadi beberapa bagian yang mampu berkembang. Oleh karena itu, semua organisme terdiri dari sel, dan sel terbatas terhadap lingkungan abiotik serta terdapat sel tetangga. Perbatasan dibentuk oleh membran plasma. Banyak sel juga dikelilingi oleh selubung kaku dari bahan yang disekresikan. Terutama sel tumbuhan biasanya memiliki dinding sel yang menonjol. Dinding sel adalah bagian dari sel meskipun tidak termasuk dalam tubuh makhluk hidup. Mereka bahkan telah memberikan nama untuk sel, untuk struktur yang diamati di gabus botol oleh Hooke dan dinamai selulae lebih dari 300 tahun yang lalu. B. Sel sebagai unit dasar penggandaan. Teori seluler yang menyatakan bahwa semua organisme terdiri dari sel didirikan pada tahun 1838 oleh Swan dan Schleiden. Ini adalah salah satu pernyataan mendasar dalam biologi. Ini termasuk bahwa sel berkembang secara eksklusif dari sel. Bagaimanapun dirumuskan tidak sebelum tahun 1855 oleh Virchow.
Biasanya sel membelah menjadi satu dua sel anak, dan informasi genetik yang mengatur perkembangan sel didistribusikan secara merata. Sel anak dapat tetap bersama dan membentuk organisme multisel atau dapat hidup mandiri. Namun sel D baru juga dapat dibentuk dengan peleburan dua sel. Proses ini terjadi secara teratur dalam reproduksi seksual. Teori seluler tidak mengesampingkan bahwa selama evolusi kehidupan, sel pertama telah berkembang dari entitas yang saat ini tidak akan dianggap sebagai sel. C. Sel sebagai unit fungsi dasar. Dengan sistem terbuka, plasmalemma memungkinkan konsentrasi bahan tertentu di dalam sel dan transformasi metaboliknya tanpa gangguan dengan media sekitarnya. Beberapa sel hanya mengambil energi dan molekul anorganik sederhana serta ion S dan mengubahnya menjadi biosubstansi yang sangat berbeda. Sel lain harus disuplai dengan bahan organik. Mereka bergantung pada aktivitas sel lain, bersifat heterotrofik. Dalam setiap kasus, sel dapat tumbuh dan berkembang biak dalam lingkungan yang tidak terlalu kompleks dibandingkan sel itu sendiri. Oleh karena itu, ekspresi informasinya bergantung pada aparatus sinetik sel sejati. Sebuah sel dapat sangat terreduksi dan misalnya seperti dalam kasus beberapa parasit intraseluler seperti organisme Rickettsia dan psittacosis, bahkan tidak dapat menghasilkan energi atau zat redox. 3. Ukuran sel. Jika sel membesar, rasio volume terhadap permukaan menjadi semakin tidak menguntungkan. Akibatnya, penyerapan dan ekspor zat terhambat. Selain itu, aliran zat dan informasi di dalam sel lebih sulit. Kadang-kadang ada sel yang jauh lebih besar dari biasanya. Yang paling ekstrim seperti telur burung dan reptil. Batas bawah ukuran sel ditentukan oleh jumlah minimal dan ukuran komponen yang diperlukan untuk keberadaan autonomos. Itu dihitung bahwa sel melakukan setidaknya sekitar 100 reaksi metabolisme. Oleh karena itu, sekitar 100 enzim yang berbeda dan jumlah molekul substrat yang sesuai harus ada. Selain helix ganda DNA yang panjang, molekul RNA yang berbeda, ribosom untuk mensintesis enzim ini, serta molekul pengatur. Menghitung volume molekul-molekul ini dengan mempertimbangkan kandungan air dan plasmalemma, hasil organisme minimal berdiameter sekitar 70 nanometer. Selain itu, harus dipertimbangkan bahwa banyak molekul harus hadir dalam jumlah yang lebih tinggi untuk memungkinkan pasangan bertemu secara acak. Keempat, protosit dan eusit. Pertama, organisasi protosit. Sel minimal semacam itu harus terdiri dari setidaknya 2 elemen struktural. Salah satunya adalah plasmalemma sebagai batas morfologis dan fisiologis terhadap lingkungan. Ini mengandung molekul DNA dan ribosom. Sel-sel sederhana yang terstruktur dengan cara ini diwakili oleh mikroplasma, parasit intraseluler yang menyebabkan penyakit menular pada hewan dan tumbuhan. Kita lihat seperti gambar 1, organisasi protosit.
secara skematis. Dan gambar 2 itu merupakan bakteri sederhana yang memparasitasi alga hijau. Berikutnya merupakan bagian dari alga biru hijau berfilamen Cyanobacteria dengan kompartemen oleh tilakoid yang sebagian melebar. Berbeda dengan mikroplasma telanjang, mereka memiliki dinding sel ekstraplasma yang kaku yang memberikan bentuk tertentu pada sel. Struktur ekstraplasma lainnya pada bakteri adalah flagella bakteri dan Fimbria. Pada banyak bakteri, plasma lemma membentuk bagian invagi. Peningkatan permukaan membran tidak hanya mempengaruhi pertukaran zat, tetapi juga proses metabolisme yang dikatalisis oleh enzim yang terikat membran. Ketika invaginasi membran terlepas dari plasma lemma, mereka membentuk kompartemen yang terikat membran. Mereka disebut tilakoid jika membrannya mengandung klorofil, seperti halnya dengan bakteri hijau biru dan bakteri aktif fotosintesis lainnya. Pada prokariota, sel umumnya hanya terdiri dari satu kompartemen tunggal. Karena semua kompartemen internal tambahan dapat disimpulkan dari invaginasi plasma lemma, kompartemen tersebut mengandung bahan non-sitoplasma. Jika sama sekali, hampir hanya ada satu jenis kompartemen non-sitoplasma pada prokariota. Dengan cara ini, protosit berbeda secara mendasar dari eukariota. Sel eukariota yang mencakup semua organisme uniseluler lainnya atau protista dan hewan dan tumbuhan tingkat tinggi seperti gambar 1 dan gambar 4. Selain itu, ia juga berbeda dalam beberapa fitur lain, misalnya pada ribosom ukuran D yang masing-masing 70S dan 80S dan yang memiliki sensitivitas berbeda terhadap beberapa antibiotik. Mungkin tingkat diferensiasi internal yang rendah terkait dengan fakta bahwa prokariota sangat kecil dan tidak mengembangkan organisme multiseluler sejati dengan kompleks sel yang terdiri dari berbagai jenis sel dalam evolusi. Namun hanya dalam ganggang biru hijau yang dikenal organisme berfilamen yang memiliki hingga 3 jenis sel yang berbeda. Terlihat pada gambar 4, di mana organisasi eusit secara skematis. Sisi kiri mewakili sel tumbuhan, sisi kanan mewakili sel hewan. Selanjutnya, organisasi eusit. Berbanding terbalik, struktur eusit jauh lebih kompleks. Ini mungkin terkait dengan regulasi dan koordinasi yang lebih baik, yang dapat memungkinkan pembangunan yang lebih tinggi. Kompartemen yang lebih kompleks disebabkan oleh diferensiasi yang lebih tinggi dari membran endoplasma. Hebatnya, semua eusit memiliki organel yang hampir sama. Sel tumbuhan dan hewan juga berbeda hanya dalam beberapa detail. Pada gambar 5 merupakan bagian dari sel hati tikus. Bagian inti dengan kromatin CH. Dan selubung inti pada bagian H. Pojok kanan atas merupakan retikulum endoplasma kasar dalam kurung RE.
Di bagian bawah gambar Re halus di sekitar agregasi glikogen dinamakan dengan S. Pada gambar 6 merupakan sel eksokrin pankreas tikus. Dengan retikulum endoplasma kasar yang diuraikan dengan baik. Pada gambar 7 merupakan selebaran lumut atau sphagnum. Sebuah mikrotubulus T memperbaiki plasmalemma PL dengan W merupakan dinding sel. Keragaman dalam organisasi eukariotik tergantung pertama-tama pada perbedaan kuantitatif dalam organel. Plasmalemma memisahkan lingkungan non-sitoplasma dari sitoplasma dasar. Berbeda dengan bakteri, flagella dan silia eukariotik adalah evagenasi sitoplasma dasar yang dibatasi oleh plasmalemma. Nukleo atau karyoplasma mengandung DNA dalam bentuk kromatin. Gambar 8 terlihat gamet acetabularia. Pada bagian B, organel sel. Satu, plasmalemma. Plasmalemma mengontrol pertukaran zat dengan lingkungan. Seringkali ini dilakukan dengan partisipasi enzim yang terlokalisasi pada atau di dalam plasmalemma seperti transferase galaktosida dari Escherichia coli. Protein dengan berat molekul 31.000. Bakteri dapat mengambil dan mengakumulasi laktosa jika sintesis protein ini telah diinduksi oleh galaktosida dalam medium seperti K+, Na+, ATP aktif dengan peran penting dan pembentukan potensial membran listrik. Labirin basal merupakan sistem pelipatan plasmalemma di bagian basal sel epitel hewan, yaitu di bagian yang mengarah ke kapiler. Yang kedua, inti nukleus. Nukleus mengandung sebagian besar DNA sel dan mengontrol proses kehidupan. Hanya dalam beberapa pengecualian terdapat sel-sel tanpa nukleus. Bagian A, karyoplasma dan kromatin. Berbeda dengan nukleot prokariota, nukleus mengandung DNA yang terkait dengan protein tertentu seperti kromatin. Protein inti sering berjumlah 80% dari berat kering, sekitar 10% hingga 15% diwakili oleh DNA, sekitar 5% oleh RNA, sekitar 3% oleh lipid. Sebagian besar protein, histon, agak basah karena kandungannya yang tinggi dalam lisin, arginin, dan histidin. Kromatin terjadi sebagai unit morfologis konkret
kromosom yang bagaimanapun berbeda hanya selama pembelahan inti. B. Kromosom. Dalam sel somatik hewan dan tumbuhan tingkat tinggi terdapat 2 kromosom homolog, salah satunya dari ibu, yang lain dari ayah. Mereka terlihat identik dengan pengecualian dari kromosom X dan Y, di mana gamet merupakan haploid dan hanya mengandung 1 kromosom dari setiap pasangan. C. Nukleolus. Dalam inti yang aktif secara metabolik ada 1 hingga beberapa nukleolus, inklusi padat karyoplasma dengan kandungan RNA yang relatif tinggi. Di dalam nukleolus adalah mungkin untuk membedakan di samping pengatur nukleolus, daerah pusat dengan penampakan fibrilar halus dan daerah perifer dengan struktur granular yang terdiri dari beberapa prekursor. D. Selubung nuklir. Selubung inti memisahkan karyoplasma dan sitoplasma dasar. Pemisahan tidak lengkap karena selubung dilubangi oleh pori-pori dan terlebih lagi rusak di sebagian besar organisme selama pembelahan nuklir. Ketiga, sitoplasma dasar. A. Hyaloplasma. Hyaloplasma adalah bagian dari sitoplasma dasar di mana dengan metode mikroskopis cahaya dan elektron yang biasa tidak ada struktur yang berbeda yang dapat diamati. Sejalan dengan itu, mengandung enzim larut yang tidak terikat pada struktur tertentu atau sitosol. Hyaloplasma merupakan tempat banyak proses metabolisme seperti glikolisis dan fermentasi, siklus pentosa fosfat oksidatif, sintesis asam lemak dan glikogen, dan bagian dari sintesis protein yaitu aktivasi asam amino dan pengikatannya dengan tRNA. B. Ribosom. Ribosom merupakan tempat sintesis protein. Mereka berdiameter sekitar 15 hingga 25 nanometer dan terdiri dari RNA meliputi 60% pada prokariota, 40% pada eukariota, dan protein meliputi masing-masing 40% dan 60%. Seperti yang terlihat pada gambar 10, selebaran sel lumut sphagnum dalam mitosis fase meta. C. Mikrofilamen. Sitoplasma dasar mengandung berbagai filamen protein. Pada otot lurik tersusun secara teratur. Kontraksi dicapai dengan menggeser dengan menggunakan antibodi yang digabungkan dengan pewarna fluoresen dan melalui bagian tertentu dari miosin yang menempel pada filamen aktif dan menghiasinya secara khusus. Dimungkinkan untuk menunjukkan bahwa filamen aktin terjadi tidak hanya di otot. Filamen lain berukuran 7 hingga 10 nanometer dan memiliki fungsi sitoskeletal.
D. Mikrotubulus. Mikrotubulus terjadi sebagai elemen kerangka sitoplasma. Mereka memperkuat proses protoplasma, tetapi juga invaginasi melalui jembatan silang dengan plasma lemma. Mereka juga menjembatani dengan membran lain atau dengan satu sama lain. Selain itu, mereka berperan dalam motilitas, terutama di divisi nuklir dan di flagella dan silia. Namun mereka tidak kontraktif dan tidak memiliki aktivitas ATP. Tubulus mikro lainnya juga terikat dengan protein berbeda yang sebagian berfungsi dalam menjembatani silang, sebagian lagi memiliki fungsi pengaturan. Flagella, silia, dan centriole. Flagella dan silia adalah evaginasi dari protoplas, ditutupi oleh plasma lemma dan mengandung mikrotubulus dalam susunan yang khas. Flagella panjang sekitar 10 hingga 200 nanomikrometer dan terdapat dalam jumlah rendah. Hampir semua eukariota memiliki flagella atau silia, setidaknya di dalam spermatozoanya. Dua mikrotubulus pusat aksonem dimulai di mana flagel muncul dari badan sel. Doblet perifer meluas jauh ke dalam protoplas dan membentuk badan asal atau kinetosom. Flagella dan silia berkembang melalui pertumbuhan kinetosom. Doblet perifer memanjang hanya distal. Centriole menyerupai morfologi kinetosom, kadang-kadang juga dalam hal fungsional. Ini menjadi kinetosom ketika flagella terbentuk. Centriole tidak pernah membelah, tetapi umumnya terbentuk di dekat dasar centriole yang sudah ada sebelumnya, tegak lurus dengan centriole yang terakhir. Konfigurasi ini sering dipertahankan untuk waktu yang lebih lama. Namun ada banyak jenis sel tanpa centriole yang berbeda secara morfologis atau prekursor lain di mana centriole muncul. Selain dalam pembentukan flagella, centriole berperan dalam pembelahan inti di banyak sel. Empat, organel satu kompartemen. A. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sistem sisterna yang sebagian besar sempit, tubuli dan vesikel kecil yang dapat saling berhubungan. B. Badan Golgi. Pada sel hewan, badan Golgi biasanya terletak di antara nukleus dan centriole. C. Badan mikro. Badan mikro adalah vesikel dengan isi padat dan diameter sekitar 0,5 mikrometer. Mereka berasal dari ER. D. Lisosom seperti mikrobodi. Lisosom dicirikan secara biokimiawi daripada morfologis. Lisosom adalah vesikel yang diisi dengan enzim hidrolitik, hidrolase dengan optimal pada pH rendah. E. Vakuola. Vakuola adalah kompartemen yang sangat banyak. Dalam bentuk khas, mereka hanya ditemukan di sel tumbuhan, di mana mereka kadang-kadang mengisi sel hampir sepenuhnya. 5. Organel senyawa. A. Mitokondria. Mitokondria adalah organel respirasi dan menghasilkan sebagian besar ATP, seperti sebagian besar energi konversi dalam sel.
Biasanya mitokondria mengandung sekitar 3 hingga 6 cincin DNA yang identik. Informasi yang termasuk dalam satu molekul DNA dengan panjang 5 mikrometer tidak cukup untuk mengkode semua protein mitokondria. 5. B. Plastida. Plastida termasuk organel fotosintesis. Kloroplas mengubah energi fisik sinar matahari menjadi energi kimia. Tilakoid kloroplas, tumbuhan tingkat tinggi membentuk cakram dengan diameter sekitar 0,3 hingga 0,5 mikrometer, bertumpuk di grana yang dapat dikenali juga di bawah mikroskop cahaya. Proplastid dan sebagian besar leukoplast lainnya biasanya hanya memiliki beberapa tilakoid kecil yang sering bersambungan dengan membran dalam selubung. 6. Selubung sel dan koneksi sel. A. Pelikel dan glycocalyx. Hampir semua sel dikelilingi oleh selubung ekstrasitoplasma. Beberapa protista memiliki sel telanjang tetapi mengandung elemen kerangka internal perifer yang membentuk pelikel. Terutama jaringan ikat yang kaya akan kolagen di ruang antar sel jaringan tulang, hidroksil apatit, dan kemudian kalsium karbonat mengkristal di antara serat kolagen untuk memperkuat tulang, kecuali untuk kasus-kasus ini. Bagaimanapun, struktur antar sel dan selubung sel hanya berkembang dengan buruk pada hewan. B. Dinding sel. Pada tumbuhan, glycocalyx sangat berkembang dengan baik. Dinding sel adalah elemen sel yang khas dan mencolok, umumnya membentuk selubung tertutup yang kuat. Namun pada beberapa protofit, selubungnya terbuka atau terbentuk dari plat atau sisik individu atau dari dua cangkang yang bergabung, seperti misalnya pada di atom di mana mereka terdiri dari silika dan menunjukkan struktur halus yang spesifik untuk spesies. Selulosa terjadi dalam bentuk fibril elementer, biasanya tebalnya sekitar 3,5 nanometer dan terdiri dari sekitar 30 makromolekul selulosa. C. Koneksi sel. Sel tumbuhan dihubungkan oleh saluran sitoplasma tipis dengan diameter sekitar 30 hingga 50 nanometer. Kontak mekanis antara sel dicapai dengan desmosom pita dan desmosom spot yang berhubungan dengan tonofilamen. Beberapa jaringan memiliki gap junction antara sel, terdiri dari bidang pori-pori sempit melalui membran kontak yang memungkinkan lewatnya molekul antar sel hingga berat molekul sekitar 1000 dan berfungsi sebagai sinapsis listrik. C. Pembelahan nuklir dan sel. 1. Mitosis. Dalam mitosis, nukleus membelah untuk mendistribusikan materi genetik secara merata pada kedua sel anak. Kromosom berubah dari bentuk antarfase yang aktif secara genetik, keadaan terdispersi di mana mereka tidak dapat dikenali secara individual, menjadi bentuk transpor, keadaan terkondensasi. Mitosis dibagi dalam fase yang berbeda. Pada profase, kromosom memadat, kumparan kromatid dimulai dari kromosenter. Pada akhir profase, nukleolus menghilang. Fragmen selubung nuklir menjadi sisterna seperti ER. Eukariota bawah mempertahankan selubung inti seluruhnya atau sebagian selama mitosis. Selama profase, gelondong mitosis terbentuk. Salad gelondong
Serat gelondong dapat dikenali dengan mikroskop cahaya. Mereka terdiri dari bundel mikrotubulus. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.